Shalom semua wanita yang dikasihi Tuhan, sangat senang kita bisa berjumpa hari ini di dalam acara kita yang kaum wanita. Oke, saya harap dan berdoa semua baik-baik dan sehat dengan kita semua dan keluarga kita. Amin. Tuhan tetap baik dan selalu baik. Ya, dunia bisa kacau, tetapi Tuhan mengendalikan semuanya. Dia tahu semua yang dunia mengalami dan apa yang kita lewati setiap hari. Jadi jangan khawatir, serahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Amin. So mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman hari ini. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu hari ini, Roh Kudus. Aku berdoa agar Engkau mengurapi hamba-Mu dan biarlah kehendak-Mu terjadi dalam kami semua. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Okey, judulnya pada hari ini adalah Bangunlah dan bangunkan yang lain. Amin. Okey, dalam Alkitab ya, dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, kita melihat bagaimana Allah menggunakan wanita dari segala usia dan latar belakang untuk memenuhi tujuannya. Baik itu memimpin bangsa, menunjukkan iman yang teguh, atau membantu gereja mula-mula. Para wanita ini merupakan tokoh penting dalam sejarah Alkitab, ya, dan menjadi teladan bagi kita bahkan hingga saat ini. Ada banyak wanita yang kuat dan berpengaruh, tetapi hari ini saya ingin membahas tentang dua wanita dalam kitab Hakim-Hakim 4 dan 5. Mereka sungguh berani dan berperan penting dalam mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Wow. Oke, kita lihat di Hakim-Hakim 4 ayat 2 dan 3. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. 3. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Nah, Allah mengizinkan bangsa Israel ditindas oleh musuh kerana mereka kembali melakukan kejahatan. Dan pasukan musuh mereka sangat luar biasa. Kita baca memiliki 900 kereta perang besi, dan kerana itu pasukan mereka jauh lebih kuat dari pasukan lain di wilayah itu, dan bangsa Israel pasti takut kepada mereka. Lalu bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab mereka melalui Deborah. Nah, ada dua hal utama yang saya ingin tekankan untuk kita bangun dan juga dapat membangunkan yang lain untuk mereka bertindak. Yang pertama adalah mengerti peran dan tanggung jawab kita. Kita baca di ayat Hakim-Hakim 4-7. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia bisa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. 6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesh di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10,000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. 7. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Wow, ini tempat yang luar biasa ya untuk bekerja. Kantor pusat Deborah berada di bawah pohon korma di pegunungan, di mana orang Israel datang kepadanya untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Nah, pada saat itu Tuhan mengangkat Deborah dan memberinya kemampuan sebagai pemimpin. Ya, pasti ya, dia wanita yang sangat sibuk.
Dia tidak hanya mengurus rumah tangganya, namun dia memimpin Israel sebagai hakim sekaligus nabi yang mendengar suara Tuhan. Ya, dia satu-satu wanita yang secara eksplisit disebutkan sebagai hakim dalam Alkitab. Pekerjaannya bukan mudah dan kita hanya bisa membayangkan ya berapa banyak perselisihan yang harus diselesaikan oleh wanita yang bijaksana dan saleh ini. Nama Deborah dikaitkan dengan kualitas-kualitas seperti ketekunan, tekad, dan rasa kebersamaan. Dan ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang cukup terkenal, busy as a bee, yang artinya sibuk seperti lebah. Nah, ungkapan ini berasal dari perilaku lebah yang diamati, yang dikenal karena kerja kerasnya dalam mengumpulkan nektar, menyerbuki bunga, dan membangun sarang. Jadi, ungkapan ini menggambarkan seorang yang sangat aktif, pekerja keras, dan selalu terlibat dalam berbagai tugas. Ya, seperti banyak para wanita dari masa lalu hingga masa kini, kita sangat sibuk. Ya, kita harus mengurus tanggung jawab di rumah, pekerjaan, dan gereja. Dan untuk mencapai semua itu, kita tentu membutuhkan kekuatan Tuhan. Amin. Ya, itu sedikit ya tentang Deborah. Nah, kita kembali ke buku Hakim-Hakim 4. Dan dalam ayat 6 dan 7 yang telah kita baca sebelumnya, Deborah memanggil Barak, seorang panglima perang, lalu ia menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Barak. Dan sebenarnya Barak sudah mengetahuinya. Karena Deborah berkata di ayat 6, kita baca, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Nah, mari kita lihat tanggapan Barak di ayat 8 dan 9. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Ya, kata Barak, tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesh. Nah, Tuhan sudah menjamin kemenangan bagi Barak, tetapi Barak tidak mau berperang tanpa Deborah. Hal ini sangat tidak lazim kerana perempuan biasanya tidak pergi berperang. Tetapi Deborah mengulangi dan meneguhkan perintah Tuhan kepada Barak. Nah, selain kata-katanya, Deborah memiliki pengaruh moral dan spiritual yang memberi keteguhan, keberanian, dan iman bagi bangsa Israel dan Barak untuk bertindak dan menghadapi musuh mereka. Nah, ingatlah, Tuhan dapat memakai kita untuk menyemangati orang lain. Amin. Meningkatkan kepercayaan diri orang lain ketika mereka merasa takut menghadapi masalah dan ketika mereka meragukan diri mereka. Jangan kita malu atau takut saat kita mendapat kesempatan untuk membagikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kita dapat memotivasi orang lain untuk tidak menyerah, untuk tidak takut, tetap tekun berdoa dan berjuang demi keluarga mereka dan demi hidup mereka. Kita lihat di Hakim-Hakim 5 ayat 12, dikatakan, bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Ini dari nyanyian Deborah setelah musuh dikalahkan. Dan mari kita melihat liriknya lagi. Bangunlah Deborah dan juga bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Kita harus bangun diri kita terlebih dahulu sebelum kita membangunkan orang lain untuk bertindak. Amin. So Deborah adalah seseorang yang bangun, bangkit dan bertindak.
Tuhan memanggil Deborah untuk bangun dan memimpin orang lain supaya bangun dan melayani Tuhan. Terkadang kita begitu betah tinggal di dalam zona nyaman kita, dan kita merasa baik-baik saja, keluarga kita baik-baik, dan kita juga melayani Tuhan. Namun Allah ingin kita untuk melakukan lebih lagi untuk Dia. Jadi Dia membangunkan kita agar kita dapat membangunkan orang lain supaya mereka mendekat kepada Tuhan, tambah kuat di dalam Tuhan, atau terdorong untuk melayani Tuhan. Amen. Saya ingat ketika suami saya, Dr. Paul, dan saya dikirimkan ke Indonesia, ya, beliau sudah di sini lebih dulu dan saya harus datang belakangan. Waktu itu perasaan saya ya campur aduk. Ya, ada senang tapi juga ada cemas di saat yang bersamaan. Ya, benar-benar tidak tahu apa yang saya akan hadapi. Saya sudah terbiasa dengan kehidupan di negara asal saya. Ya, meskipun hidup saya di sana sederhana, tapi di situ ada keluarga saya, teman-teman saya, gaya hidup saya, dan kemandirian saya. Ini semua adalah zona nyaman saya, dan saya sudah bahagia tinggal dalamnya. Dan saya berpikir, ya saya sudah melayani Tuhan di sini, saya sudah puas, kenapa harus pindah dan segalanya. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini cuma manusia biasa, semua orang juga sebenarnya, tapi saya tidak hebat Tuhan atau istimewa. Saya masih bikin banyak salah, saya cuma ada sedikit pengalaman dalam pelayanan, dan sekarang saya harus masuk dalam pelayanan ya penuh waktu, ya, atau kita bilang full time. Nah, saya tidak tahu apakah orang-orang akan menerima saya, dan saya harus belajar banyak hal baru, ya, bahasa, budaya, tradisi negara, dan seterusnya. Ya, jujur saya melihat kelemahan dan ketidakpengalaman saya sendiri, tetapi Tuhan meyakinkan saya bahwa saya bisa melakukannya, dan Tuhan bilang ya ini saatnya bagi saya untuk berjalan dalam iman, bukan cuma bicara tentang iman, tapi benar-benar berjalan dalam iman. Nah, dulu saya bisa santai ya, karena tidak perlu ya memikirkan orang lain, tetapi sekarang situasinya berbeda. Tiba-tiba saya harus bangun, ya, artinya membangun atau membangkitkan kehidupan rohani saya, mengubah sudut pandangan saya dari sikap acuh tak acuh. Suka atau tidak, saya juga harus beradaptasi dengan pengalaman baru di luar zona nyaman saya. Saya juga harus membangun kehidupan rohani saya dengan berdoa dan membaca Alkitab secara konsisten, ya, jika saya ingin membimbing orang lain. Nah, sambil waktu berjalan, iman saya kepada Tuhan bertumbuh, saya semakin percaya kepada Tuhan dan belajar untuk melihat melampaui diri sendiri, ya, tidak lagi fokus pada kelemahan saya. Dan dengan kasih Kristus saya menjadi lebih peduli kepada kehidupan orang lain, dan itu adalah ya anugerah Tuhan juga, ya, anugerah Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan memang melangkah dengan iman memang tidak mudah, ya, atau praktis, tetapi Tuhan itu setia. Dia akan memimpin dan menyertai kita. Tuhan tidak menyelamatkan kita hanya untuk mengurus keluarga kita atau diri kita sendiri, atau hidup nyaman sampai kita diangkat ke surga, ya. Banyak orang pikir ya yang penting saya sudah selamat, ya, tapi Tuhan menyelamatkan kita supaya kita bisa menuntun orang lain, membangunkan mereka, menguatkan mereka, berdoa, menghibur, ya, menjadi telinga yang mendengarkan, dan supaya orang bisa bertumbuh dalam perjalanan rohani mereka dan mereka bisa menjadi kuat dalam Tuhan. Nah, dan akibatnya ya mereka akan melakukan hal yang sama bagi orang lain. Ya, sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan telah menyiapkan rencana-rencana khusus yang Dia ingin genapi melalui hidup kita yang taat. Nah, di Efesus 2 ayat 10 kita mengingatkan kita baca, kerana kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Oke, kita ingat ayat itu, kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin. So, poin kedua untuk kita bangun dan dapat membangunkan orang lain untuk bertindak adalah mengenali pentingnya peran dan tanggung jawab orang lain. Nah, Deborah tahu panggilan dan posisinya sebagai hakim dan nabi bagi Israel. Namun, dia juga menyadari bahwa Allah menempatkan orang lain dalam hidupannya untuk memenuhi visi Allah bagi bangsa Israel. Nah, Deborah menyadari perlunya Barak, seorang panglima militer, untuk menjalankan rencana Allah dalam mengalahkan musuh-musuh Israel. Nah, Barak dan Deborah memiliki peran yang berbeda, ya, tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama. So, apapun posisi dan bakat kita, kita harus menyadari bahwa orang lain juga memiliki peran dan tanggung jawab mereka di kerajaan Allah. Ya, kita tidak boleh berpikir bahwa kita, saya tahu segalanya. Ya, apalagi ditambah dengan berpikir orang lain tidak dapat melakukan pekerjaan sebaik kita. Itu kesombongan, ya. So, kita harus berhati-hati. Kita perlu mengenali peran dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada orang lain. Kita juga harus memberi orang lain kesempatan, ruang untuk tumbuh dan mengerti bahwa kesalahan dapat terjadi. So, jangan lupa bahwa kita juga tidak sempurna. Dan jika saudara seorang ibu, ya, jangan bersikaplah keras kepada suami atau anak saudara. Amin. Tetapi berikan motivasi dan mendukung pertumbuhan rohani mereka. Jangan pernah merendahkan mereka dan mengucapkan kata-kata negatif tentang mereka. Saya percaya keinginan setiap wanita saleh adalah supaya keluarga mereka diberkati oleh Tuhan dan bahwa mereka memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Kerana itu kita harus menaungi keluarga kita dengan doa dan menyatakan firman Tuhan atas mereka. Oke, mari kita lihat juga di Hakim-Hakim 4 ayat 9. Kata Deborah, baik aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesh. Oke, mari kita lihat lagi ayat berikutnya. Nah, jika kita mau membayangkannya, ini seperti saya sedang menonton sebuah filem, ya, yang sangat memikat dan penuh dengan ketegangan, ya. Ayat 11. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dari anak-anak Hobab ipar Musa dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon tebatin di Zanim yang dekat Kadesh. 15. Dan Tuhan mengatraukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. 17. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yebin Raja Hazor dengan keluarga Heber orang Keni itu. 18. Yuel itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. 19. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinya lah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan, "Berdirilah di depan pintu kemah dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'
Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak kerana lelahnya, maka matilah orang itu. Ya, sungguh peristiwa yang mengubah Yael dan bangsa Israel. Ya, nubuat Deborah pun tergenapi. Sisera dikalahkan oleh seorang perempuan. Ya, bayangkan berita utama ini di koran lokal kita, ya. Seorang ibu rumah tangga tanpa keterampilan bertarung membunuh seorang komandan tentara yang berpengalaman. Ya, ini bukan hanya berita harian, tetapi selama berbulan-bulan orang akan membicarakan tentang Yael. Wow, dia hanya seorang wanita loh, ibu rumah tangga loh, bukan pejuang. Bagaimana mungkin? Ya, so berita yang pasti akan, ya, kita hari ini kita bilang berita yang pasti akan viral, ya. Saat ini mungkin saudara, ya, yang suka selfie mungkin mau berselfie dengan Yael, ya, dan ya upload di medsos saudara. Oke. So siapakah Yael, ya? Itu lebih penting. Dia seorang ibu rumah tangga yang sederhana, sudah pasti tidak ada pengalaman berperang atau berkelahi. Jelas bukan seorang pejuang. Dan yang lebih lagi, dia bukan orang Ibrani melainkan orang Keni, ya. Tapi ini aneh, kok Sisera bisa sampai di kemah Yael? Ya, ada banyak kemah, tetapi Sisera lari sampai di kemah Yael. Ya, pasti Tuhanlah yang mengatur segalanya. Amin. Yael mengundang Sisera ke kemahnya. Sisera tidak takut, ya, karena ada perdamaian antara Kanaan dan orang Keni. So Yael menyambut Sisera dengan baik, ya, bahkan lebih yang diminta Sisera. Daripada hanya memberi air, Yael menawarkan susu dan menyajikannya dalam cawan yang mewah, cawan yang layak untuk seorang bangsawan. Itu ditulis di Hakim 5 ayat 25. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya daging. Kemudian Deborah menyelimuti Sisera ketika ia berbaring untuk beristirahat. Yael melihat peluangnya dan bertindak tegas. Begitu Sisera tertidur lelap, Yael mengambil patok dan palu, diam-diam mendekati Sisera dan menancapkan patok itu ke pelipisnya. Sedemikian dalamnya hingga sampai tembus ke tanah. Wow. Nubuat Deborah bahwa Sisera akan mati di tangan seorang perempuan digenapi, ya. So bangsa Israel memenangkan pertempuran mereka untuk kebebasan. Dan di akhir nyanyian Deborah di Hakim 5:31 yang bagian B ditulis, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Wow. So Yael terbiasa mendirikan tenda dalam kehidupan nomada dia. Ya, mereka dulu berpindah-pindah, makanya tinggal di kemah. Oleh sebab itu dia biasa menggunakan patok dan palu. Dia menggunakan peralatan sehari-hari yang sederhana untuk mencapai tujuan Tuhan. Amin. Dengan mengakhiri hidup Sisera, Yael membebaskan Israel dari tiran yang kejam. Tuhan menunjukkan bahwa dia dapat menggunakan cara yang tak terduga melalui orang-orang yang tak terduga. Tentunya Tuhan dapat dan akan memakai siapa saja untuk mewujudkan kehendaknya. Seperti Yael. Di mata dunia ini tidak memenuhi syarat, ya. Pasti dia seorang perempuan yang biasa mengurus skema keluarganya. Nah, secara logika tidak ada orang yang akan membayangkan atau memilih dia untuk menghadapi seorang komandan militer yang kuat dan ditakuti orang. Ya, ketika orang lain mungkin mengabaikan kita atau melihat ketidaksempurnaan dalam diri kita, Tuhan melihat potensi kita di dalam dia. Dia melihat bahwa kita dapat menjadi alat atau bejananya untuk mencapai kehendaknya dan tujuannya dalam hidup kita. So janganlah kita mengeliminasi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Hanya kerana kita telah buat salah atau kerana
kita memiliki masa lalu yang buruk. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, bahkan tidak ada satupun bejana Tuhan yang sempurna. Nah, dalam nyanyian Deborah di Hakim-Hakim 5:24 dikatakan, diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Okay. So di dalam bahasa Inggris agak berbeda, tertulis most blessed among women is Jael. Artinya Jael adalah yang paling diberkati di antara para wanita. Wow. So pertanyaan untuk untuk kita semua, pernahkah saudara merenungkan bagaimana Tuhan mungkin memanggil saudara untuk bangun dari zona nyaman saudara dan sikap acuh dengan orang lain? Ya, ingat Tuhan ingin memakai saudara lebih dari yang pernah saudara impikan atau bayangkan untuk kerajaannya dan kemuliaannya. So jangan mundur dan berpikir bahwa Tuhan hanya memakai orang lain yang lebih kualifikasi dari saya atau kamu. Ya, Tuhan bisa pakai siapa aja, asal kita mau taat dan rela dibentuk Tuhan. Amen. So apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu dapat menjadi perlengkapan kita untuk menolong orang lain dalam perjalanan rohani mereka. Ini datang dalam berbagai bentuk, termasuk dukungan fisik, spiritual, dan emosional. Ya, mungkin saudara pendengar yang baik atau penasihat yang baik. Mungkin saudara bisa berinteraksi sangat baik terhadap orang muda atau orang tua. Ya, kita tidak pernah tahu bagaimana tindakan kebaikan kecil kita dapat mempengaruhi kehidupan seorang. Amin. So kita semua ya dapat menggunakan sumber daya atau bakat yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaannya. So kita bisa memberkati orang lain, membantu orang lain, dan menyemangati orang lain. Okay, so apapun latar belakang dan usia kita, ya kita dapat membantu wanita lain, baik Kristen maupun non-Kristen. Dan para wanita sekalian, ingatlah, ketidaksempurnaan dan kekurangan kita tidak menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Sebaliknya, hal itu menjadikan kita kandidat yang sempurna untuk dipakai Tuhan. Ya, so jadi para wanita bersiaplah untuk keluar dari zona nyaman saudara dan biarkan Tuhan memakai saudara lebih lagi dari yang saudara dapat bayangkan. Ya, marilah kita bangkit, bangun kehidupan rohani kita dan bangunkan orang lain. Mari kita menyatakan bersama, Tuhan, saya harus bangun dan membangun kehidupan rohani saya. Pakailah saya untuk membangunkan orang lain agar kita bisa mengikutimu dengan sungguh. Amin, amin, dan amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan, yang membangkitkan kami, mengingatkan kami bahwa kami harus membangun kehidupan rohani kami di dalam-Mu supaya kami dapat membangkitkan orang lain. Kami tahu bahwa kami masih dalam proses pertumbuhan dan kami ingin diubah oleh-Mu. Ubahlah kami melalui firman-Mu, ubahlah hati dan pikiran kami agar kami dapat dipakai untuk tujuan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih kerana telah memilih kami untuk melakukan pekerjaan baik. Sama seperti orang lain telah membantu kami dalam perjalanan rohani kami juga dapat melakukan hal yang sama bagi orang lain. Kami tidak melakukannya dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan-Mu dan oleh Roh-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin dan amin. Okay, so mari wanita yang dikasihi Tuhan, kita maju lebih lagi. Amin. Dan biar nama Tuhan dimuliakan. Dan sampai kita ketemu lagi, Tuhan memberkati-Mu dan keluarga-Mu selalu. Amin.